kelompok kita pada hari ini, Bu-Ibu? Sehat? Sehat, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Nah, di sini kan kami sebagai pendamping SDM Kesos, Ibu-Ibu sudah belajar 15 sesi. Nah, hari ini saya akan membawakan sesi 12 mengenai mendukung pemanfaatan jamban sehat. Pertama-tama saya pengen ngomong sama ibu-ibu, apakah di rumahnya sudah masing-masing punya jamban? Punya, Bu Manda punya. Pak Nanda punya jamban di rumah, Pak? Belum. Jadi selama ini Bapak kemana? Itu lah Bu, numpang. Oh, ke masjid ya Pak ya. Oh iya, saya juga. Nah, pertama-tama saya mau jelaskan dulu apa itu jamban ya Bu ya. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas tempat pembuangan kotoran manusia yang terdiri dari ada tempat jongkok atau tempat duduk yang seperti leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Masing-masing di rumah sudah ada kan? Nah, Bu. saya juga mau tanya gini Bu, apakah menurut Ibu dan Bapak kriteria jamban di rumah itu sudah sehat atau belum? Kalau saya udah sehat, Bu. Gak tau Pak Nanda. Pak Nanda kan gak ada. Saya nggak punya. Oh nggak punya ya, kalau Bu Luna punya? Punya Bu, tapi saya memang susah air di rumah. Kalau itu Bu, masuk ke jamban sehat nggak kalau susah air? Oh sekarang gini, saya mau bagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing coba Bu Dewi dan Bu Manda kemukakan apa itu jamban sehat, ditulis dalam lembar masing-masing. Dan Pak Nanda dan Bu Luna juga ya. Ya ini Bu, masing-masing. Tuliskan ya Bu, hasil diskusinya di sini. Bukannya Bu? Diisi ya Bu. Ya, Bu. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah Ya, Bu. Bu. Ya, terima kasih. Boleh saya lihat jawabannya? Terima kasih. Nah, dari kelompok Bu Manda ya, apa kriteria jamban sehat itu tadi? Lingkungannya harus bersih, baunya berkurang ya Bu ya. Terus dia harus mempunyai berjarak 10 atau 15 meter ya dari sumber air ya. Itu jawaban dari orang Pak Nanda dan Bu Luna. Sekarang saya mau jelaskan secara menyeluruh apa itu ciri-ciri jamban yang sehat. Pertama, lubang resapan septic tanknya berjarak 10 atau 15 meter dari sumber air. Kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Lantainya kan Bu, Pak, harus kedap air atau landai atau miring supaya bisa langsung ke pembuangan. Dilengkapi dengan dinding dan harus ada atap pelindungnya ya Bu. Jangan ini nggak ada atap pelindungnya ya. Baru dilengkapi tersedia dengan ventilasi udara supaya sirkulasi udara di dalam jamban itu dia berganti. Tersedia air atau sabun untuk bersihkan lantai dan jamban secara teratur. Udah Bapak Ibu? Sudah paham Bu kriteria jamban yang sehat? Sudah Bu. Nah, apa tadi manfaat jamban sehat bagi kita? Misalnya lingkungan lebih bersih. Terhindar dari penyakit. Iya benar Pak Nanda. Apalagi? Iya. Misalnya bau pun Tidak tidak bau, berkurang, ya, tidak baunya bau. berkurang, kesehatan kita meningkat. Karena penyebab stunting itu Bu kebanyakan kepada anak itu apabila dia lingkungan sekitar kita kotor, menyebabkan anak itu menjadi diare, muntaber, mencret, dan kekurangan gizi. Paham ya Bu, Bapak? Paham? Nah, di sini saya juga akan menunjukkan gambar dari jamban yang tidak sehat dan jamban yang sehat. Bisa dilihat? Oh itu nggak ada atapnya ya Bu? Iya, jamban itu harus punya atap ya Bu. Oh dia Iya. langsung ke bawah Bu ya. Iya, Langsung ke ini langsung ke bawah. sungai. Mencemari. Ini pencemaran jadinya kepada lingkungan ya Bu. Ya Bapak ya. Saya kayak gitu pula Bu, sering yang saya Oh, pakai. tidak boleh Pak Nanda. Itu dapat membuat kita menjadi penyakit muntaber, Arisan aja Pak, Iya. ada di desa kita. Arisan Betul kata Bu Luna. Terima Iya. kasih Bu Luna sarannya. Iya. Kita bisa memanfaatkan arisan jamban dengan warga sekitar atau melaporkan kepada kelurahan supaya puskesmas bisa menyediakan jamban di sekitar rumah kita apabila kita tidak memiliki jamban. Ini contoh dari gambar jamban yang sehat. Ya Bapak Ibu ya, Bersih ya, dia Bu. memiliki pintu, memiliki dinding, dan memiliki atap dan ada ventilasi udaranya ya. Paham Bapak Ibu? Paham. Nah, mudah-mudahan bisa diterapkan di lingkungan
sekitar masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Nah, pesan yang perlu diperhatikan di sini adalah pakailah jamban yang sehat untuk buang air besar atau buang air kecil agar terhindar dari muntaber, mencret, sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi dan dapat mencegah stunting. Nah, cara kita mengakses jamban gini, apabila kita sudah memiliki jamban di rumah masing-masing, cara mengaksesnya kan gampang ya Bapak Ibu ya. Apabila tengah malam kita kepengen buang air besar atau buang air kecil, tidak perlu harus ke sawah atau kita ke ladang atau ke sungai ya Bapak Ibu ya. Paham? Nah, kayak Bapak Nanda tadi masih menggunakan WC umum. Cara mengaksesnya yaitu dengan ikut arisan jamban. Ajak teman selingkungan Pak atau masyarakat sekitar mengikuti arisannya. Atau kita pergi ke puskesmas atau kelurahan masing-masing memberikan laporan-laporan kepada pihak setempat bahwa kita memerlukan jamban yang sehat dan berguna bagi masyarakat dan sekitarnya. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu lagi mengenai jamban yang sehat? Atau ada yang kurang bagi Bapak dan Ibu penjelasan kita hari ini? Cukup jelas ya, terima kasih. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa tugas kepada Bapak dan Ibu untuk mengidentifikasi apakah jamban di rumahnya sudah termasuk jamban yang sehat. Saya tadi sudah jelaskan kan bagaimana jamban yang sehat bagi Bapak dan Ibu kan? Dia harus berjarak 10 sumber air itu harus berjarak, jamban itu harus berjarak 10 sampai 15 meter dari sumber air. Harus ada ventilasi udara, harus ada dinding dan atap terlindung, dan lantainya harus landai atau miring ke tempat pembuangan, dan harus ada sabun atau pembersih. Dan kita juga harus rajin membersihkan jamban masing-masing. Ini tolong Bu, diterima Bu lembarnya Bu. Jadi maksud saya pertemuan kelompok kita bulan depan dibawa. Ibu-ibu sudah mengidentifikasi jamban di rumah masing-masing. Ini ya Ibu Bapak ya. Berkelompok juga ini, Bu. Berkelompok Ibu boleh. Bekerja sama ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk saat ini sekian dulu pertemuan kelompok kita dalam langkah sesi 12 pemanfaatan jamban yang sehat bagi keluarga kita masing-masing supaya keluarga kita terhindar dari penyakit kotor seperti muntaber, diare, dan juga mencegah stunting pada anak kita dan lingkungan sekitar. Selamat siang Ibu-ibu, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Siang, Bu.